Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Mauliasari, NIM 15 Prodi D3 Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan pemerintahan daerah. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang setelah dilakukan. Nah, prinsip-prinsip akuntansi ini, prinsip-prinsip dalam laporan keuangan itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu tentang standar akuntansi pemerintahan. Kerangka konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyoroti bahwa entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan-kepentingan berikut. Yang pertama ada akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan ada evaluasi kinerja. Komponen laporan keuangan pemerintahan daerah. Nah, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan itu terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. Sehingga komponen-komponennya itu termaksud sebagai berikut. Ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau perubahan SAL, terus ada neraca, ada laporan operasional, ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kita bahas satu persatu ya. Laporan realisasi anggaran. Nah, laporan realisasi anggaran ini mencakup pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan ya. Nah, pendapatan LRA itu merupakan penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau entitas pemerintah lainnya lah yang menambah saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi haknya pemerintah ya, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Nah, untuk belanja sendiri, belanja adalah semua pengeluaran, total pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum pemerintah daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Untuk transfer sendiri, transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Untuk pembiayaan itu biasanya kita sebut pembiayaan itu dengan financing. Financing ini adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak akan berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang tidak perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan saat ini maupun tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu ada laporan perubahan SAL atau laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, dalam kerangka konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 itu tepatnya di paragraf 63 itu dinyatakan bahwa laporan perubahan SAL ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, tetapi di PSAP nomor 1 paragraf 41 itu menyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut ini. Ada pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa atau lebih kurang, pembiayaan anggaran tahun berjalan, ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, ada lain-lain, dan ada saldo anggaran lebih akhir.
Laporan keuangan selanjutnya ada neraca. Nah, pasti kalian sudah tahu kan neraca itu apa? Betul sekali. Neraca itu menggambarkan posisi keuangan suatu entitas yang di dalamnya itu mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset itu merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Nah, untuk kewajiban ini merupakan kewajiban kita, kewajiban pemerintah atau biasanya disebut dengan hutang seperti itu. Nah, untuk ekuitas itu merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Seperti itu. Selanjutnya aset. Nah, untuk aset ini, aset dibedakan menjadi dua. Ada aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar sendiri itu meliputi kas setara kas, investasi jangka pendek, persediaan, serta piutang. Nah, untuk aset non lancar itu meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di dalam neraca. Seperti itu. Nah, untuk kewajiban juga dibedakan menjadi dua. Ada kewajiban jangka pendek dan ada kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek itu seperti kita pembayarannya tidak boleh lebih dari 1 tahun atau biasanya kurang dari 1 tahun lah, itu kewajiban jangka pendek. Untuk kewajiban jangka panjangnya itu kewajiban yang memiliki masa pembayaran itu melebihi dari 1 tahun. Nah, itu baru bisa disebut dengan kewajiban jangka panjang seperti itu. Laporan keuangan selanjutnya. Nah, laporan keuangan selanjutnya ini ada laporan operasional. Nah, laporan operasional ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Nah, yang tercakup dalam laporan operasional ini itu ada pendapatan LO, beban, ada transfer, dan ada pos-pos luar biasa seperti itu. Akan saya jelaskan satu persatu mengenai pendapatan LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa ya. Yang pertama ada pendapatan LO. Pendapatan LO itu adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Untuk beban itu ada kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih seperti itu. Nah, untuk transfer di laporan operasional ini hampir sama dengan pengertian laporan realisasi anggaran tadi ya. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau suatu entitas kepada entitas pelaporan lain. Nah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil juga sama. Nah, untuk pos-pos luar biasa itu adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa. Maksudnya apa? Ini tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan. Seperti itu. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Nah, menurut PSAP nomor 1 paragraf 101 dan 102 ini, laporan perubahan ekuitas itu menyajikan sekurang-kurangnya beberapa pos. Yang pertama ada ekuitas awal, yang kedua ada surplus atau defisit LO pada periode yang bersangkutan. Yang ketiga ada koreksi-koreksi tersendiri yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Nah, terus ada yang terakhir ada pos ekuitas akhir seperti itu. Nah, koreksi-koreksi apa aja yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas itu ada koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya seperti itu. Terus yang kedua ada koreksi pada perubahan nilai aset tetap karena adanya revaluasi aset tetap seperti itu.
Selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini mencakup penerimaan kas dan pengeluaran kas. Nah, penerimaan kas itu adalah semua arus kas yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah. Nah, sedangkan pengeluaran kas itu semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara atau bendahara umum daerah, seperti itu. Nah, laporan arus kas ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Nah, apa sih aktivitas-aktivitas tersebut? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintahan selama satu periode akuntansi. Nah, kedua ada aktivitas investasi kan. Nah, aktivitas investasi ini adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap beserta investasi lainnya yang tidak termaksud di dalam setara arus kas gitu. Terus ada aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini apa? Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang atau pengelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan di dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang, seperti itu. Nah, untuk aktivitas selanjutnya itu ada aktivitas transitoris. Aktivitas transitoris itu apa sih? Nah, aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termaksud dalam aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan. Seperti itu. Laporan keuangan yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan atau disingkat biasanya kita dengar CALK, seperti itu. Nah, di dalam kerangka konseptual peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 paragraf 83 itu memuat bahwa CALK ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Mencakup keseluruhan berarti ya CALK ini. Nah, CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar, seperti itu. Nah, laporan CLK ini mengungkapkan atau menyajikan serta menyediakan hal-hal sendiri. Apa aja yang diungkapkan, disajikan, dan disediakan dalam CLK? Yang pertama, itu CLK mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dalam dan ekonomi makro, seperti itu. Yang ketiga, itu ada menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian suatu target, seperti itu. Terus ada lagi menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk ditetapkan atau diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting yang lainnya, seperti itu. Terus ada menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Terus ada mengungkapkan informasi yang harus atau diharuskan nih ya oleh persyaratan standar akuntansi pemerintahan nih yang belum disajikan dalam laporan muka dalam lembar muka laporan keuangan, seperti itu. Terus ada menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti itu. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Saya Dewi Mauliasari, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.